Mas, kenapa ya di dunia ini banyak banget kasus one hit wonder? Penyanyi yang lagunya meledak satu, habis itu hilang. Penulis yang bukunya bestseller satu, habis itu macet total. Padahal logikanya kalau udah sukses kan harusnya makin semangat karena jalannya udah kebuka loh mas. Itu sebenarnya mereka yang kehabisan ide atau mereka yang sengaja berhenti. Ngoten mas. Kenapa mas-masnya mesti 3 kali toh? Ada komplain lo itu. Kamu mesti 3 kali mas, parah mumet. Besok coba 16 kali. Tiga kali aja dikomplain. Oh, kalau mau komplain tuh alasannya sangat banyak. Kok gak tahu aja gantengnya Noel. Kalau ngelihat mas, yang banyak dong mas. Mesti. Itu kalau nggak salah temamu tuh sukses sindrom kalau nggak salah namanya. Tokoh yang paling terkenal fenomena itu kalau nggak salah Harper Lee yang nulis To Kill a Mockingjay. Itu salah satu buku klasik tuh yang wajib. Yo nggak wajib sih. Tapi kalau mau ngelihat salah satu referensi tahun 1960-an To Kill a Mockingjay itu buku yang sangat terkenal. Laku banyak 40 juta kalau nggak salah. Apalagi di zaman itu udah luar biasa banget. Walaupun mungkin kalah sama Harry Potter ya, tapi kan ini buku klasik. Terus dapat Pulitzer. Wah, ini luar biasa. Tapi setelah itu orangnya nggak nulis apa-apa lagi sampai 55 tahun. Membuat orang bertanya-tanya ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Emang ditunggu-tunggu loh ini hasil karyanya lagi yang pertama aja bukan pertama, yang salah satu bukunya aja sampai dapat Pulitzer kok. Kalau sudah di puncak, melanjutkan perjalanan itu cuma ada turun katanya. Itu gak salah. Mungkin ini nyambung sama kalau terkenal di kalimat kita itu peribahasa lebih mudah mencapai daripada mempertahankan misalnya gitu. Jadi secara nuansa mungkin kita menangkap fenomena-fenomena itu. Sebabnya apa mungkin banyak ya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan sebabnya kenapa. Back to the mean, kembali ke baseline, itu konsepnya si Daniel Kahneman kalau nggak salah. Jadi kalau orang sampai pada ekstremitas, sukses yo, nanti akan balik normal lagi. Sementara dirinya orang kalau sudah sukses terus kemudian bikin karya lagi tidak sesukses yang pertama, itu dianggap gagal, standarnya berubah. Berarti standarnya pasti akan balik lagi ke normal lagi, mean lagi. Itu konsepnya si Daniel Kahneman. Ada lagi konsep, mungkin kita semua bisa nangkep, urusan ego. Jadi kalau udah kan misalnya jadi pejabat, dihormati orang lain, posisinya tinggi. Terus kemudian kalau nggak menjadi pejabat, terus menganggap sudah tidak tinggi lagi. Tapi masih pengen dihormati ya, masih pencitraan lagi kan misalnya. Saya nggak nyindir siapapun ya. Tapi maksudnya itu kita ngelihat pola seperti itu, bahwa egonya itu perlu dijaga. Jadi kalau sudah sampai titik tertentu dan dianggap tertentu sama orang, terus kemudian takut kehilangan posisi itu, mending nggak ngapa-ngapain. Nanti kalau bikin karya pertama bagus banget, karya kedua terus ternyata tidak sesukses yang pertama, bukan lagi berhasil tapi gagal. Padahal kalau dibandingkan orang, misalnya karya pertama 10, karya kedua 5, itu tetap tinggi dibandingkan 0, tetap tinggi dibandingkan orang lain yang karyanya cuma 3 misalnya gitu. Tapi karena dia standarnya sudah naik 10, 5 itu tetap dianggap gagal. Nah, gagal itu kan menyakitkan. Jadi ya ada konsep namanya loss aversion, menghindari kegagalan, menghindari kesakitan, kehilangan itu tadi. Jadi ya mending gak usah berkarya wes. Tapi jangan anggap ini ya, jangan anggap bahwa ini cuma penyakit orang yang sudah sukses. Yang belum sukses pun kayak gitu kadang-kadang, jagain egonya. Nanti kalau saya sudah mulai ternyata gagal, saya jadi punya rapot kegagalan nih. Mending gak usah nyoba sama sekali daripada punya rapot gagal. Itu ada juga yang kayak gitu tuh, self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Sadar gak sadar ya, banyak orang yang mensabotase dirinya karena takut dianggap gagal. Menariknya, ada juga yang punya observasi begini. Kalau berhubungan dengan ego, ketika
ngecek ke belakang, apakah dulu Walmiki terus kemudian punya sukses sindrom? Jangan jauh-jauh lah, masa Walmiki. Oke, misalnya yang sejarahnya bisa ditulis Romawi, zaman Greek, Yunani misalnya. Apakah dulu punya masyarakatnya juga punya sukses sindrom? Tapi untuk catatannya tidak banyak terjadi sukses sindromnya. Terus kita cari tahu kenapa ya? Ada yang menghipotesiskan begini. Karena itu urusannya ego, itu kemudian ada hubungannya sama atribusi. Kalau kamu sukses itu karena siapa? Nah, kalau kemudian sukses karena saya pribadi, kesuksesan atau tidak berikutnya itu baliknya ke saya lagi. Kalau enggak sukses berarti saya yang gagal. Sehingga dunia sangat takut jadi bendera kegagalan tersebut. Nah, sementara di dunia sebelumnya itu ada konsep lain, bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu bukan hanya dirinya. Ada konsep ini Tuhan membantu, ini malaikat membantu. Kalau kemudian di Romawi ada konsep namanya daimon, makhluk yang tidak kelihatan tapi nemenin kita. Kadang kalau kerja dia bantu, kadang dia gak bantu. Jadi kesuksesannya tidak diatribusi sama diri, tapi diatribusi sama yang bantu dia. Islam sebenarnya banyak kalimat itu kayak ini semua karena Allah kalau beneran ya. Kalau ada kalimatnya udah ngomong, wah ini sukses saya ini karena Allah, berarti dia mengatribusikan tidak hanya pada dirinya tapi pada entitas di luar dirinya. Itu kalau beneran kalimatnya genuine, itu tidak akan mengalami sukses sindrom. Nah, dia tidak merasa punya hak juga untuk mengklaim bahwa itu suksesnya dia sendiri. Dia merasa bahwa itu ada kekuatan yang lain dan jauh lebih besar membantu dia untuk menuju kesuksesannya. Kalau di Yunani konsepnya mungkin mirip sama demonnya Romawi, tapi kalau nggak salah konsepnya namanya genius. Oh, daemon itu di Yunani. Kalau Romawi itu genius namanya. Nah, mungkin terus kemudian kita serap sekarang menjadi orang yang jenius. Tadinya konsepnya kan demit itu. Ya kalau kita demit tapi mbopo lah. Ada makhluk nempel di tembok kayak apa kayak itu yang membantu si manusianya untuk mengerjakan sesuatu. Intinya jangan debat bahwa itu setan, jin, bukan itu inti diskusi di sini. Inti diskusi di sini adalah atribusi. Bagaimana sebuah karya itu diatribusikan kepada totally saya karena saya bekerja keras atau karena memang ada yang di luar yang membantu. Nah, sudut pandang sesederhana itu ternyata mempengaruhi psikologinya ketika berkarya lagi. Sukses sindrom itu tadi. Jadi orang yang mengatribusikan 100% buat dirinya ya kemudian akan merasa khawatir berkarya lagi, karena kalau gagal itu dirinya sendiri 100% yang kena. Kalau dia dari awal mengatribusikan bahwa bukan saya ini yang di atas ini yang mbak, nah, itu berkarya lagi ya enak. Ternyata yang di atas gak bantu, dosaku terlalu banyak mungkin, jadi ya gak sesukses dulu. Misalnya ada dalam tanda petik escape seperti itu. Ini menarik untuk diamati karena sepertinya nggak ada hubungannya, ternyata nyambung juga. Sudut pandang kita menilai sebuah kesuksesan, menilai sebuah hasil usaha itu diatributkan kepada siapa, itu mempengaruhi kita pada jangka panjangnya yang tidak dikira sebelumnya. Ini menariknya dari pola-pola yang kita amati seperti itu. Bahkan ada musisi John Waite kalau nggak salah namanya, itu kalau musisi lawas itu kalau naik mobil atau berkendaraan terus dapat inspirasi malah marah-marah. Ngasih inspirasinya nanti aja ini nggak ada gitar, nggak ada kertas, ini malah lagi nyetir kok dikasih inspirasi ya gitu. Karena dia menganggap inspirasi adalah si daemon atau si jenius tadi sedang pengen membantu dia untuk membuat sebuah karya. Nah, ini pandangan-pandangan yang menarik. Pandangan-pandangan yang menarik untuk menganalisis dari mana datangnya yang kamu bilang sukses sindrom itu tadi. Itu kalau nggak salah nama formalnya sukses sindrom. Nah, ini kalau kita nge-track sebab akibatnya, ternyata urusannya atribusi. Bagaimana dia memandang dirinya dan memandang dunia yang berinteraksi dengan dirinya. Ternyata terhadap segala sesuatu, walaupun luarnya sama, sepertinya sama, ternyata dunianya sama sekali berbeda hanya dengan sebuah konsep seperti itu. Kita bisa menarik kesimpulan sedikit, kita bisa menarik hipotesis sedikit bahwa ternyata benar kalimat orang bahwa dandani dirimu sendiri sebelum dandani dunia. Peribahasa yang terkenal misalnya Jalaluddin Rumi yang ngomong, ketika kecil saya pengen mengubah dunia, tapi kemudian ketika saya dewasa saya pengen mengubah diriku sendiri, kalau nggak salah gitu kalimatnya. Baliknya ke self, diri sendiri. Luar itu mengikuti aja.
Karena dunia yang dilihat manusia sebenarnya bukanlah dunia itu sebenarnya, tapi persepsi dia terhadap dunia, bahkan persepsi terhadap dirinya di dalam dunia tersebut. Tentu dirinya yang merasa jadi raja itu melihat dunia berbeda dengan dirinya yang merasa jadi orang biasa. Perilakunya, psikologinya, efek-efeknya itu sama sekali berbeda. Pertanyaannya gimana kita sebenarnya melihat dunia apa adanya atau optimalnya seperti apa? Nah, disinilah belajar dari sejarah perlu. Sejarah bukan sejarah fakta sejarah ya, tapi nilai yang dibawa oleh sejarah. Nilai-nilai yang dibawa di kultur, budaya, etika, agama, itu nilai-nilai yang mungkin membantu kita bukan untuk mengontrol dunia fisik, tapi mengontrol dunia persepsi. Karena yang manusia miliki kan persepsi, nggak ada yang lain. Ya sama-sama ngelihat Noel misalnya. Sama-sama ngelihat Noel. Kalau orang jenengan penonton ngelihatnya ini sing cakemane Mas. kebanyakan itu. Tapi ibunya melihat ini yang anakku ganteng dewe, pinter banget ini. Orangnya sama, faktualnya sama, tapi posisi dan frameworknya itu membuat fakta bisa memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini nih, dunia ternyata dibangun oleh pemaknaan dibangun oleh belief system. Belief system itu kita bangun sendiri, artinya semua orang bisa membangun dunianya sebenarnya. Jadi saya agak geser dikit nih. Kemudian kita gali lagi konsep sukses itu. Tadi contoh-contoh yang dikatakan tadi adalah sukses yang butuh afirmasi dari luar. Jadi sebuah kesuksesan yang butuh diiyakan oleh orang lain. Seperti sukses dapat Pulitzer, sukses laku 40 juta, sukses terkenal, sukses kaya raya, itu diafirmasi diiyakan oleh orang lain. Padahal ada juga sukses lain yang mungkin tidak terlalu glamorous di dunia lain, karena sukses itu tidak butuh afirmasi orang lain. Misalnya sukses sehat, sukses otaknya waras, sukses untuk tidak menyakiti orang lain, sukses untuk membangun diri lebih baik. Itu sukses yang fully dikontrol oleh manusianya. Jadi ada korelasi di sini. Ketika dirinya bisa menghargai sukses dalam dirinya dan sadar bahwa sukses di luar hanyalah afirmasi bersama, dia kemudian tahu titik berat sukses yang paling penting yang mana. Saya melihatnya begini, sukses di luar itu efek samping dari bagaimana kamu mensukseskan dirimu sendiri. Mungkin kamu sukses menang dalam pemilihan, tapi kamu tahu di jauh lubuk hatimu paling dalam, kamu tahu bahwa kamu gagal dan tidak sukses menjadi manusia yang bermoral ketika kemenangan dalam pemilihan coblosan harus menggunakan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara yang curang. Definisi curang adalah keluar dari persetujuan batas yang disetujui bersama atas sebuah permainan yang namanya coblosan itu tadi. Dan jangan lupa loh, sukses di luar itu tidak semua orang mengafirmasi. Sehebat-hebatnya kamu jadi bupati, tetap ada orang lebih hormat kiai daripada pejabat. Artinya value-nya tetap tidak universal di luar itu. Tetap harus ada kelompok-kelompok yang menyangga itu menjadi sebuah kesuksesan yang diafirmasi bersama. Ada sebuah suku Masai kalau nggak salah, coba dicari. Prestasinya adalah siapa yang paling loncat paling tinggi. Wah, itu ditepuk tangani dan nilainya tinggi di lingkungan yang menghargai bahwa loncat paling tinggi itu adalah sebuah bentuk prestasi. Tapi kalau di sini Noel mau loncat tingginya kayak apa? Kalau pacarnya nggak mau ya nggak mau aja. Urusannya dompetnya, mungkin bukan urusan tinggi loncatnya, mungkin gitu. Jadi menarik ini untuk melihat bahwa kesuksesan di luar yang butuh afirmasi itu tidak berlaku universal. Sementara ada jenis sukses lain, sukses dalam diri. Karena setiap manusia tahu bahwa dia ada kekurangannya dan bisa mengupgrade. Ternyata kesuksesannya bukan dari luar ke dalam. Keluar ke dalam akan menghasilkan itu tadi. Misalnya sukses di luar, menang Pulitzer, terus kemudian malah membebani diri. Karena kemudian si di dalam itu harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan yang tidak bisa dia kontrol. Kalau arahnya terbalik, kesuksesan di diri itu kemudian berefek pada kesuksesan di luar, tidak akan menghasilkan penyakit-penyakit itu, karena dia tahu bahwa yang di luar itu hanyalah efek dari keberhasilan dalam diri. Tapi kalau dia tidak punya kesuksesan di dalam dan mencoba mengubah dirinya agar hanya memenuhi kebutuhan sukses di luar, dirinya akan terasa hollow dan akan kedapatan banyak penyakit-penyakit tersebut. Sebenarnya framework ini bukan framework baru sama sekali. Cara berpikir ini lama, lawas, dan disampaikan dengan cara berbeda. Dan kalau Anda tanya saya, baca buku di mana Mas? Banyak.
Tentu tidak ada yang ngomong seperti saya. Yang saya ambil adalah ekspresinya, tapi prinsipnya sama, bahwa ada self yang melihat dunia dan ada kesuksesan yang akarnya berbeda. Suksesan yang ada di luar dan kesuksesan yang ada di diri itu tadi. Nah, balik lagi Nel, kalau kamu tadi ngomong sukses sindrom, ternyata sindromnya itu dari cara mandang suksesnya dan mana duluan yang dicari. Akarnya di situ. Jadi kalau kesuksesan yang kau anggap sukses adalah sukses yang butuh diiyakan oleh banyak orang, artinya kamu tidak akan bisa menjamin kesuksesanmu sendiri karena mayoritas dikontrol oleh orang lain. Oke ya. Saya nggak tahu kamu sudah merasa sukses belum dalam hidupmu. Apakah kamu merasa gagal lagi? Wong kerong rabi kok. Jadi kamu bukan sukses sindrom itu. Jadi baru jangan sampai menghalangi kesuksesanmu sendiri ya. Jangan disabotase dirimu. Syaratnya ada yang mau ya. Maksudnya ada yang mau itu eksternal juga itu. Tapi saya cuma pesan untuk urusan kawin, kesuksesannya itu bukan jumlahnya berapa L. Ya, jadi tentang kesungguhannya. Pak, ini anaknya ini di kan rabi ini, kayaknya pengen rabi ini. Jadi melihat dari pengalaman Noel mencari pacar, kita lihat, kita tanyain aja Manuel. Dia pernah curhat sama saya suatu hari, mencari pacar itu ternyata juga harus bersandar pada bagaimana kita mempresentasikan diri kita kepada pacar. Berarti kan kesuksesan pribadi itu berpengaruh dengan pacarnya. Dia membuat percobaan ketika deketin nggak mandi dan deketin mandi, itu ternyata efeknya berbeda. Jadi dia kemudian membuat suksesku saat ini adalah membangun kebiasaan mandi, karena itu meninggikan kesempatan sukses di luar mendapatkan pasangan. Pola sederhana, tapi itu berlaku hampir di semuanya. Urusan mandi, urusan pandai, urusan resilience, berani menghadapi kegagalan, bangkit terus ketika terpuruk, dan yang lain itu keberhasilan diri yang berefek pada keberhasilan duluan. Mungkin itu pelajaran tentang sukses sindrom itu tadi. Semoga bermanfaat.